mungkin ini memang udah jodohnya aku bertemu, rela nggak Kit ngejenguk aku, sama memang udah ada alurnya sendiri dari yang kuasa. Kalau sudah jodoh aku, rezeki aku tuh di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah nggak asing lagi, saya saat ini lagi di mana kalau nggak di taman depan rumah sakit. Nah, aku ini tadi sarapan, tapi masih aku cuil sedikit ya, karena apa? Saya tuh kadang orangnya itu bisa tahan lapar meski seharian nggak makan. Kayak pagi nggak sarapan, nanti makan, tapi nanti sarapannya itu sekalian siang hari itu kadang saya betah. Lah ini tadi kok masih jam berapa sih? Ini jam 8. Tiba-tiba itu perut aku tuh kalau udah perih itu langsung kerasa mual gitu loh. Jadi kalau udah gitu tuh saya udah bener-bener nggak tahan, langsung saya makan secuil ini tadi, terus alhamdulillah udah baikan. Nggak tahu ya gejala mah atau emang udah emas, saya kurang paham. Saya sering kayak gini, cuman kadang kala nggak tentu, yaitu kadang betah sarapan, betah nggak sarapan, kadang juga harus cepet-cepet sarapan gitu. Kali ini kenapa aku pakai jaket meskipun cuacanya meskipun cuacanya panas. Kenapa aku pakai jaket? Karena udah beberapa hari Taiwan sini tuh hujan terus dingin gitu loh. Biasanya kan kalau musim ini kan dinginnya panasnya suhunya itu masih 30 ke atas. Lah beberapa hari ini udah 20, kadang 19 gitu. Selasa kemarin aku nggak pakai jaket, cuman pakai baju ini sebenarnya udah tebal karena ini baju khusus musim dingin. Itu aku kedinginan. Dan di video kali ini mumpung saya ada kesempatan ngoceh, saya mau berbagi cerita ya. Ya mungkin dulu saya waktu di mana ya, di Indo kan ada orang lewat jadi nggak konsen. Nah dulu itu sewaktu saya masih masuk ke PT kan, aku barengan sama berapa orang ya, satu mobil itu, satu PL. Kalau nggak salah 5 atau 4 ya, agak lupa. Nah terus sampai PT itu kan dipanggil satu-satu ke kantor, dipilihin, kamu pilih job yang mana, jaga akong ataukah jaga ama gitu kan. Nah saat itu temen aku yang orang Blitar namanya Mbak Indarti, itu kan jobnya dia kan yang dipanggil duluan kalau nggak salah. Nah itu dikasih job katanya jaga nenek cuci darah. Terus karena saat itu teman aku kan dulunya nggak ada pengalaman kerja yang bagian merawat orang tua, dia kerja di Malaysia itu katanya kerja di pabrik gitu loh. Jadinya untuk pengalaman ngerawat pasien itu dia belum ada saat itu. Nah terus giliran aku dipanggil, terus aku nggak tahu ya jobnya apa, pokoknya saat itu tuh keliru gitu loh. Kelirunya tuh gini, saat aku nerima belangko itu nama majikan aku itu bukan majikan yang sekarang aku tinggal, bukan. Dan saat aku di Indonesia kan pengalaman aku kan jaga pasien kan banyak ya, jaga pasien yang itu lumpuh, yang beratnya 100 kilo itu, terus jaga anak juga udah, kerja di serabutan juga udah. Jadi pengalaman kerja aku tuh kemana-mana gitu. Akhirnya sama pihak PT jobnya diganti, ya udah kamu job yang jaga pasien cuci darah karena kamu udah punya pengalaman gitu. Akhirnya ya
aja. Dan ternyata sampai sini ya itu tadi, alhamdulillah temen aku sekarang tinggal di Taipei, ya udah lama nggak komunikasi juga karena sama-sama sibuk kan. Pertama aku kesini sih nenek masih sehat ya, masih bisa jalan kaki, tapi jalan kakinya itu bukan yang biasa tuh, enggak kayak terantanan gitu loh, pakai penyangga, pakai tongkat. Kalau jalan di rumah itu harus pegangan dinding gitu. Dan alhamdulillah ya buktinya aku sampai sekarang udah 8 tahun aku jaga nenek tersebut dengan kondisi yang dulunya masih bisa jalan sampai ngedrop beberapa bulan, sampai TBC, sampai sesak nafas, itu jantung ya kalau sesak nafas itu, sampai berbulan-bulan itu di rumah sakit, 3 bulan sekali, 3 bulan di rumah sakit, 2 minggu pulang, balik lagi ke rumah sakit gitu terus kan. Itu ada 2 tahun sampai berat badan yang 60 hingga turun drastis menjadi 39. Nenek saya tuh bener-bener apa ya, kayak nyawa double beneran loh, udah seperti ya Allah. Pokoknya aku bersyukur banget, mungkin ini memang udah jodohnya aku bertemu dengan dia, maksud aku nenek aku ya. Dari yang dulunya di PT aku dapat job yang masih jaga orang tua yang masih sehat, dan akhirnya karena tidak ada pengalamannya tersebut jadinya ditukar sama aku. Dan alhamdulillah di sini saya mendapatkan majikan yang sangat baik, nggak harus saya komplain ini itu, majikan itu sangat tahu gitu loh, peduli juga. Terus nenek yang aku jaga, alhamdulillah banyak temen aku yang bilang ini mungkin udah jodohnya kamu gitu, udah rezeki kamu, memang ditakdirkan kamu buat jaga nenek tersebut gitu. Karena kalau apa ya, maaf kalau dulu, karena kalau pasien lain mungkin udah nggak ada gitu loh, karena banyak teman aku yang udah ganti pasien gitu loh, karena neneknya meninggal atau apa. Karena temen aku yang dimana ya, yang di Cilacap sekarang udah pulang, itu memang tahu persis kondisi nenek aku yang keluar masuk rumah sakit, yang sakit TBC pun ya. Temen aku yang Cilacap itu loh, dia kan libur, dia tuh rela nggak libur ke tempat yang ramai seperti stasiun atau apa, tapi dia liburnya itu ke tempat aku di rumah sakit, ngejenguk aku sama nenek aku, nemenin aku seharian di rumah sakit. Masya Allah, aku tuh punya temen, dan temen aku itu tuh temen pertama kali saat aku datang ke Taiwan. Alhamdulillah di saat aku datang ke Taiwan kan aku nggak langsung pulang ke rumah majikan ya. Jadi waktu berangkat dari Indonesia itu langsung aku dibawa ke rumah sakit sama agent gitu loh, karena posisi saat itu nenek saya ada di rumah sakit. Dan temen aku juga gitu, waktu datang ternyata neneknya langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, kami ketemunya itu di ruang dapur rumah sakit saat ngambil minum atau apa gitu. Nah, ketemu orang Indo kan paling saling sapa ya, kamu datang kapan, udahlah berapa lama di sini, baru datang kapan, hari kemarin, loh kok sama, cuman penerbangannya itu beda. Karena dia Cilacap, dia kan penerbangan dari Jakarta, kalau saya kan dari Jawa Timur, jadi penerbangannya itu dari Surabaya, tapi datangnya ke Taiwan itu tepat di hari yang sama gitu loh. Dan alhamdulillah pertemanan saya sama dia ya selama awal kesini sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekitar 1 tahun kami gak ada komunikasi karena aku udah
udah 1 tahun lebih kan nggak on di FB, jadinya aku nggak punya nomornya. Terus kemarin temen aku suruh mintain nomornya ya temen aku Henny tersebut, akhirnya aku dikasih. Ya udah, kembali komunikasi terjalin, alhamdulillah ya. Aku pertemanan aku sama dia itu nggak ada masalah, langgeng-langgeng aja, malah kayak suatu momen di saat datang ke Taiwan itu masih plonga-plonga banget, ada temen, jadinya tuh kurang banget pokoknya. Dan saya sangat saya punya keinginan suatu saat nanti di Indonesia saya pengen ke rumahnya Henny kalau nggak salah ya. Kalau nggak ya Henny saya suruh ke rumah saya punya keinginan seperti itu. Karena Henny tahu persis kondisi nenek saya ya, jadinya dia bilang gini, karena ini udah, maksudnya apa ya, dia itu udah kayak gimana ya, udah cocok gitu loh. Jadinya tuh saat saya pulang ke Indonesia itu loh ya, nenek saya kan sehat ya, maksudnya sehat, nggak kenapa-kenapa gitu ya. Tiba-tiba saya sampai bandara Surabaya, saya tuh di SMS, nenek masuk ruang ICU. Kaget saya kaget banget, karena ya itu tadi, di saat saya mau pulang dia tuh gembira, maksudnya nggak sakit, pokoknya keadaan sehat banget gitu loh, seneng gitu karena udah ada pengganti saya sementara gitu kan. Ternyata saya sampai rumah masih perjalanan berapa jam, 6 jaman kan, 6-7 jam itu nenek saya udah masuk ICU. Katanya nenek panas gitu kan, panas ke drop, jadi langsung masuk ICU. Dan saya di Indonesia saat itu 3 minggu. Saya balik ke sini, nenek saya itu nggak inget apa-apa, cuma melongo gitu. Ya Allah, aku tinggal 3 minggu loh itu padahal. Jadi aku benar-benar bersyukur banget aku mendapatkan nenek yang aku jaga ini bener-bener nggak rewel soal makanan. Itu juga bener-bener apa yang aku masak ya dia makan, dia nggak minta ini itu, dia nggak ngomong ini gini, enggak, dia nggak gitu orangnya. Itu bener-bener Masya Allah, aku bersyukur banget dapat majikan yang sangat-sangat baik. Dan memang ya kalau udah jodohnya ya, jodoh dalam arti itu gini, kita bertemu dengan seseorang itu juga jodoh. Maksudnya jodoh dipertemukan, bukan jodoh ibaratnya jodoh dalam arti suami istri itu jodoh, bukan. Kita bertemu dengan seseorang itu memang udah ada alurnya sendiri dari yang kuasa. Kalau suatu saat kamu di Indonesia kamu akan ketemu orang ini, di Taiwan kamu akan ketemu orang ini, nah dari orang ini kamu akan mendapatkan pelajaran, dari orang sini kamu akan mendapatkan pengetahuan, dari orang sini kamu mendapatkan ada perasaan kecewa, seneng, bahagia. Itu semua kan udah diatur sama yang kuasa. Sama lagi dengan aku sama nenek aku yang dulunya bukan job aku, hanya karena tidak pernah punya pengalaman pekerjaan, akhirnya jobnya dikasih aku. Dan itulah memang sudah jodoh aku, rezeki aku tuh di nenek aku ini gitu loh. Dan saya benar-benar ya memang inilah rezeki aku tuh di keluarga ini, di keluarga majikan aku yang saat ini gitu loh. Saya di sini bekerja 8 tahun, dari awal sampai perkembangan yang saat ini. Saya benar-benar, apalagi di satu sisi majikan yang sangat mempercayakan saya, itu yang membuat saya tuh ya Allah bersyukur, alhamdulillah banget. Dan tahun depan adalah kontrak saya sudah habis. Saya kurang tahu, ini tinggal nunggu keputusan majikan. Saya nggak tahu gimana, soalnya nenek kemarin juga pernah bilang jangan pergi gitu, katanya kalau malam hari nggak tidur, cuman mikirin karena
apa ya, masa kerja aku di sini tinggal 1 tahun, katanya 1 tahun itu sangat cepet banget, kamu jangan pergi, kamu jangan pulang gitu, kamu di sini aja jaga aku, soalnya kalau nggak ada kamu siapa yang ngerawat aku gitu katanya, karena nenek kan udah terbiasa dengan aku dan aku juga udah terbiasa dengan nenek, meskipun prang perkataan aku yang wek, waduh kalau ngomong ya keras ya, soalnya kalau ngomong sama orang tua terus pendengarannya kurang baik itu kan memang harus 3 kali lipat dengan suara asli gitu. Nah ini dulu video dari saya, karena jamnya juga udah agak siang, waktunya udah masuk ke kamar sih. Jadwalnya udah mau masuk ke rumah sakit kembali nemenin nenek saya mau sarapan. Ini sarapan aku juga udah adem, maafkan dengan perkataan saya yang lost, tanpa koma, tanpa titik. Aku kalau udah kecipis ya kayak gitu, tapi aslinya tuh saya tuh lebih kediam ya orangnya, cuman karena demi konten ya, cuman apa ya, udah terbiasa di depan kamera ngoceh jadinya yus ngalur apa ono nah. Assalamualaikum, bye bye, see you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.